معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فواصلوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Izzati wal Jalal, wasi'al maghfirati wal karami wal ifdal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qadirul muqtadiru wal af'al. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fasihul lisani fil maqal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, arsalahu bil huda wa dinil haq wa karamil akhlaqi. Usi binafsi wa ilaikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menghitung. Namun kita terasa sekarang ini kita sudah masuk pada tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Langsung mengingatkan kepada kita umur kita semakin hari semakin tambah. Kekuatan kita pun semakin hari semakin berkurang. Kita kerja pun semakin hari semakin juga banyak dikurangi kekuatan kita oleh Allah. Oleh karena itu mari dengan perasaan yang seperti ini kita bersama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kita tunda-tunda waktu, jangan sampai kita menganggap kita masih kuat. Namun mari, pumpung umur kita masih ada, taubat masih diterima oleh Allah. Ayo kita bersama memakmurkan masjid dan memakmurkan rumah kita masing-masing untuk kita gunakan zikir dan taqarrub serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalamnya kita disunnahkan bagi yang mampu untuk mengeluarkan kurban dan juga untuk mengadakan sholat Idul Adha. Nah, dengan demikian bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban pada saat ini, ayo kita siap-siap. Namun jangan sampai, sebab kurban itu ada kurban nazar, ada kurban wajib, dan ada kurban sunnah. Nah, kalau kurban nazar saat kita kurban mengeluarkan sapi atau kambing sama sekali dan satu sendok pun atau satu kerat daging pun kita tidak boleh makan. Tapi kalau kurban wajib, kita wajib untuk mengeluarkan. Dan saat kita berkorban, hadirin kaum muslimin perlu kita fahami, boleh makan daging kurban itu, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini kami angkat pertama supaya kita maklum dan sama-sama faham. Selanjutnya dari atas mimbar ini kami ingin mengetengahkan satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullah. 3 orang yang disayang oleh Allah. Sudah barang tentu kita bersama ingin disayang oleh Allah dan dicintai dan dirahmati oleh Allah. Yang pertama, rajulun yaqumu fil lail wa yatluna kitaballah. Yang pertama, orang-orang yang sudah ngaku muslim, yang sudah teken mukmin, sudah teken muslim,
Sholat 5 waktu istiqomah, tidak pernah ditunda, tidak pernah diundur. Jangan sampai kita mendengarkan satu cara dan nasihat di antara ada pondok pesantren yang mengatakan bahwa di Indonesia belum wajib menjalankan sholat 5 waktu karena mereka menganggap Indonesia ada negara tauhid. Jangan ikut itu. Ayo kita ikut kiai, ayo kita ikut ulama warasatul anbiya. Nah, yang kami maksud rajulun yaqumu fil lail wa yatluna kitaballah, saat kita bersama bangun malam kemudian sholat tahajud, minta kepada Allah, melaporkan semua problema yang kita alami saat kita hidup di dunia. Setelah kita sampaikan wa yatluna kitaballah, kita membaca Al-Qur'anul Karim. Di atas jam 12 semua teman-teman kita yang seagama, seiman tidur mendengkur, kemudian kita bangun, walaupun toh 2 rakaat kita lakukan dengan sunnah yang namanya sholat tahajud. Wa yatluna kitaballah, Al-Quran kita baca. Kenapa kok demikian? Saat kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi sejuk, hati kita akan menjadi tenang, hati kita pun akan menjadi hati yang damai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita adalah satu sekup negara yang paling bawah, rumah tangga. Apabila penduduk rumah tangga, warga rumah tangga melakukan hal yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan sayang kepada mereka. Apalagi kalau kita angkat ke atas, mulai dari presiden, menteri, sampai jajaran ke bawah, mulai dari lembaga tinggi negara, DPR RI sampai DPR daerah, warganya atau pelaku-pelaku yang punya tanggung jawab melakukan hal yang seperti ini, insya Allah Indonesia tidak akan lama akan menjadi negara yang makmur dan adil. Demikian pula pejabat. Apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah? Jenderal hanya bintang 4, bintang 5 misalnya, kemudian kita tidak punya bintang, merupakan satu penghargaan dan hasil karya kita. Lantas amalan kita tidak pernah ada yang asar, yang ada bekas untuk kita andalkan di hadapan Allah, maka nonsenlah keberadaan kita. Lah, dengan demikian kesempatan yang seperti ini, pintu tobat masih terbuka. Ayo kita gunakan dan kita sempatkan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan merasa baik tapi menjadi manusia. Ayo merasa kurang baik dan tidak baik dan selalu banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, rajulun tasaddaqa biyaminihi fayukhfiha bisimali. Orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya tenaga, orang-orang yang punya pikiran, kemudian diinfakkan, disedekahkan untuk kepentingan jalan yang baik, untuk sabilul khair, untuk kemakmuran agama, kemudian fayukhfiha bisimali. Dari letterlek hadis, tangan kiri tidak tahu, dalam arti menyerahkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hadirin kaum muslimin, sesuai dengan era dan situasi yang kita alami, saat kita menyerahkan kurban berarti sudah mampu. Kata Rasulullah, siapa yang punya harta, siapa yang mampu untuk berkorban pada saat itu, atau saat 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah yang namanya hari tasyrik, kemudian tidak mau mengeluarkan, dianggap ini, dianggap sumbangan dan sebagainya, kata Rasulullah, tolong jangan dekat-dekat saat penyembelihan dan saat pembagian. Nah, dengan demikian hadirin kaum muslimin, korban bukan merupakan sumbangan, bukan merupakan bantuan kita serahkan semata kepada panitia, tidak. Korban adalah ngukur diri kemampuan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Kita berikan kambing atau sapi untuk kita korbankan. Di mana?
kurban kita nanti hanya Allah yang tahu berdasarkan keikhlasan kita saat kita keluarkan kurban itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kurban itu yang terbaik dipotong sendiri. Jadi segala biaya dan segala apa yang dibutuhkan ditanggung dan resiko orang yang mengeluarkan kurban. Lah kemudian kita menyerahkan ternak kepada panitia misalnya, otomatis hanya sebatas menyerahkan, tanggung jawab panitia. Lah kemudian korban yang kita serahkan itu diapakan oleh panitia? Dibelah atau dipotong. Lantas pembagiannya kepada mustahik, dengan apa panitia memberikan bagian itu? Maka risiko apapun ditanggung oleh yang mengeluarkan ternak itu. Jadi jangan salah paham hadirin kaum muslimin. Kurban bukan merupakan bantuan dan bukan merupakan sumbangan. Panitia dibentuk untuk menerima barangkali panjenengan menyerahkan kurban panjenengan. Tidak kita serahkan pada panitia boleh, kita bagi boleh. Namun semua itu aktivitas yang kita lakukan sudah barang tentu butuh dana dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kalau kita serahkan kepada panitia, insya Allah semua masyarakat sekitar akan merasakan kurban panjenengan. Namun semua dana yang dibutuhkan oleh panitia, si pemilik kurban, si yang mengeluarkan kurban itu adalah tanggungan dan resiko ditanggung oleh beliau. Sehingga kalimat man tasaddaqa biyaminihi fayukhfiha bisimali, keikhlasanlah yang dilihat oleh Allah. Dengan demikian saat kita mengeluarkan apapun, kita isi kotak yang berada di hadapan panjenengan, bentuk apapun, hanya semata-mata yang tahu kita sendiri, ukurannya keikhlasan kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita keluarkan di hari apapun, bentuk kurban dan sebagainya, sumbangan yang digunakan untuk pembangunan, mudah-mudahan semuanya dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun fi sariyah fanhazama ashabuhu fastaqbalal aduwah. Orang-orang yang saat di perang berkecamuk, letterlek hadis, semua tentara melarikan diri, hanya satu orang yang menghadapi, yang mampu dan berani untuk menghadapi itu. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian kita tarik dengan perkembangan era sekarang. Perjuangan adalah butuh dana, perjuangan adalah butuh keberanian, adalah butuh ilmu. Dengan demikian jangan sampai kita tidak mengindahkan kepada perjuangan, jangan sampai kita melemahkan perjuangan. Sebab perjuangan yang kita barengi dengan rasa ikhlas, kita barengi dengan rasa tulus, insya Allah akan kita unduh buahnya nanti di hadapan Allah. Nah, dengan demikian kalau kita kembangkan bagi saudara-saudara kita yang akan menjadi yang akan nyalek menjadi lembaga negara, maka perlu sekali niat perjuangan itu. Jangan sampai hanya semata-mata untuk mencari rezeki lewat itu. Di samping itu carilah rezeki lewat apapun, yang penting halal. Jangan sampai lupa kepada orang yang memberikan dan membantu, sehingga bantuan-bantuan dan perjuangan serta aspirasi umat yang kita bawa nanti mudah-mudahan dengan keikhlasan, dengan keridhaan mereka akan digampangkan oleh Allah, dan perjuangan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 faktor inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi khutbah yang manfaat dan maslahah, yang akhirnya mudah-mudahan saat Idul Adha nanti, yang saat ini kayak-kayaknya kita belum diberi kemampuan oleh Allah, masih tinggal 7 hari lagi, 3, mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita dan kita mampu untuk menyerahkan ternak, baik sapi secara patungan atau perorangan atau kambing. Kemudian jangan lupa dana, semuanya itu resiko adalah
penanggung hewan itu sendiri. Mudah-mudahan saat Idul Adha kita diberi panjang umur oleh Allah dan bisa mengikuti dan melaksanakan sholat Idul Adha, dan 2 hari sebelumnya, sebelum Dzulhijjah, kita mampu untuk melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Di mana pahalanya? Siapa orang yang menjalankan puasa Arafah, dosanya yang liwat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal barrur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahil faridil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, zainal anbiya wa asfal asfiya wa atqal atqiya, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi walladina salaku bi syari'atihi ila yaumil liqa. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usi bi nafsi wa ilaikum bi taqwallah. Ittaqullaha fi jami'il halat bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi fi sirri wal alan la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil maknun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. I'lamu annallaha ta'ala amara bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa ghafiriz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin wa ya ilahal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad wa alif qulubana ya Allah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridha fi jami'i a'malina wa af'alina wa aqwalina wa ahwalina ya Allah waftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril islam wa nawwir qulubana binuril ihsan wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر. الله أكبر.